Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Ami dari SDIT Al-Kaftazani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tantangan Leksa Medas bulan Mei 2025, yaitu mereview majalah Hibar dengan metode Fishbone. Apa itu Fishbone? Fishbone adalah metode meringkas suatu teks dengan menggunakan diagram yang berbentuk tulang ikan. Nah, tujuannya untuk menulis ide pokok atau poin-poin penting dalam teks tersebut. Di sini saya memilih opini atau teks yang berjudul tentang program makan siang gratis nutrisi untuk generasi muda, yang mana ditulis oleh Bapak Dudi Winardi SPD dari SDN Ganjar Sabar 1 Kecamatan Nagrek. Di sini saya sudah menulis beberapa poin penting yang ada dalam teks tersebut. Makan siang gratis adalah program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana tentu memiliki tujuan dan harapannya begitu tinggi. Di antara tujuannya yaitu satu, meningkatkan gizi anak. Sebagaimana kita ketahui, di berbagai pelosok di Indonesia banyak sekali kasus anak mengalami gizi buruk atau stunting. Yang mana oleh karena itu, dengan program makan siang gratis ini, pemerintah berharap agar gizi anak di Indonesia semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya fokus anak ketika belajar. Jadi ketika anak gizinya mulai terjaga, otomatis mereka akan fokus dalam berpikir dan berkonsentrasi ketika belajar, karena mereka tidak perlu belajar sambil menahan kelaparan atau misalnya sakit perut karena memakan makanan yang tidak sehat. Kemudian yang berikutnya, ketika gizi anak terjamin, fokus belajar meningkat dan daya berpikir juga meningkat, tentunya akan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian selain tujuan, ada harapan yang pemerintah harapkan dari program ini. Yang pertama adalah meningkatnya tumbuh kembang baik anak. Jadi pemerintah berharap agar di Indonesia anak-anaknya terhindar dari gizi buruk dan stunting. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak lebih fokus belajar dan lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, ada manfaat yang akan kita peroleh dari program makan siang gratis ini. Yang pertama, kualitas gizi. Dengan memakan makanan yang bergizi dan sehat, maka kualitas gizi anak-anak di Indonesia akan lebih meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah stunting. Ketika anak-anak setiap hari memakan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tentu akan menekan masalah stunting di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi anak akan meningkat. Namun dalam pelaksanaan program makan siang gratis ini, tentu ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Pemerintah harus menjamin bagaimana bahan baku yang akan digunakan harus yang segar dan tidak rusak dan gizinya terjaga. Kemudian ketersediaan anggaran. Program makan siang gratis ini tentu menggunakan anggaran yang begitu besar karena targetnya adalah seluruh anak di Indonesia. Otomatis pemerintah harus mengatur bagaimana keuangan untuk melaksanakan program ini agar tidak sampai programnya hanya dilaksanakan di awal dan di akhir pemerintah kekurangan dana. Kemudian berikutnya adalah distribusi. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang terpelosok yang tidak terjangkau oleh fasilitas umum seperti jalan raya, kendaraan, dan lain sebagainya. Pemerintah harus memikirkan bagaimana cara makan sehat tersebut dapat didistribusikan kepada tempat-tempat terpelosok. Kemudian yang terakhir adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Dari tantangan-tantangan tersebut, pemerintah sudah mempersiapkan solusi-solusinya. Di antaranya yang pertama, yaitu memberdayakan petani lokal. Nah, ketika bahan baku misalnya tidak ada, maka pemerintah bisa menggunakan pemberdayaan petani dari lokal atau daerah sekitar tersebut. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan pihak sekolah. Sekolah berperan penting untuk mengawasi bagaimana kebersihan dari program makan siang ini, dan mungkin sekolah dapat menentukan menu-menu variannya setiap harinya agar bervariasi. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat. Nah, perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat untuk mendukung program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang terakhir, dampak positif. Tentu program makan siang ini memiliki dampak yang begitu positif bagi kita, terutama satu adalah bagi petani. Ketika bahan baku menggunakan petani lokal, maka permintaan akan meningkat. Kemudian
ekonomi juga akan meningkat. Jadi harapannya ekonomi di daerah akan terus meningkat dan mengatasi kemiskinan. Nah, program makan siang gratis ini adalah langkah maju yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Tentunya memiliki begitu besar tujuan dan harapan yang pemerintah tetapkan. Namun, untuk mewujudkan semua itu tentu akan banyak tantangan. Jadi, keberhasilan program ini bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat. Dengan program ini, saya harap semoga anak-anak di Indonesia menjadi lebih sehat dan lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.